Shalom sahabat RPKM yang diberkati oleh Tuhan, pendengar YouTube dan juga Facebook yang diberkati oleh Tuhan. Puji nama Tuhan, kembali bertemu dengan saya, Pendeta Durbastin Terbentar. Shalom, selamat pagi buat kita semuanya. Puji Tuhan, pagi hari ini kita boleh bangun, itu semua karena kemurahan Tuhan dan berikan napas hidup dan melayaninya. Haleluya, puji Tuhan. Bersama-sama kita akan diberkati kembali dengan firman Tuhan melalui program RPKM 7 menit bersama RPKM dengan topik kasih yang mengampuni. Kasih yang mengampuni. Nah, firman Tuhan yang diambil dari 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 21. Mari kita bersama-sama mempersiapkan hati kita, pikiran kita untuk diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Saya akan membaca khususnya ayat yang ke-11 dari 1 Yohanes 4 ayat 11 berkata demikian. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Sekali lagi, saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Puji Tuhan. Bapak Ibu, saudara kasih Tuhan, Alkitab menyatakan bahwa kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah. Dan yang mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Sudah dikatakan dalam ayat 7 sampai 8 dari pembacaan kita hari ini. Pernyataan Allah adalah kasih, berarti kasih itu sumbernya adalah dari Tuhan. Dari Allah, dan karena dia adalah sumber kasih, ia tidak mungkin kekurangan kasih. Pernyataan Allah adalah kasih juga berarti bahwa ia tidak dapat dipisahkan dari sifat dasarnya, yaitu apa? Kasih. Sifat dasar dari Tuhan itulah kasih. Kasih itu melekat kepadanya, dan kasih itu bukan berasal dari luar dirinya. Kasih itu sudah ada di dalam kekekalan dalam pribadi Yesus, pribadi Tuhan. Itulah sebabnya Allah Maha Kasih, Maha Penyayang, dan juga Maha Pengampun. Jadi inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita. Dan yang telah mengutus siapa? Anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita di ayat ke-10. Sesungguhnya kita ini adalah seteru dan musuhnya Tuhan karena kita orang berdosa, tetapi Tuhan itu baik, sangat mengasihi manusia dengan mengutus anaknya supaya kita didamaikan dengan Tuhan, sehingga kita menjadi anak-anak yang diperdamaikan, anak-anak yang diampuni. Saudara kasih Tuhan, apapun kasih Allah kepada kita adalah kasih yang tidak bersyarat. Buktinya, Allah menunjukkan kasih kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Itu sudah dikatakan Paulus dalam Roma 5 ayat 8. Puji Tuhan, ini menunjukkan bahwa Allah mengasihi kita. Apapun dan bagaimanapun keadaan kita, bahkan sejauh timur dari barat, demikianlah dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita yang dikatakan oleh pemazmur dalam Mazmur 103 ayat yang ke-12. Saudara kasih Tuhan, luar biasa. Kita tahu bahwa timur dan barat tidak akan pernah bertemu. Ini adalah gambaran pengampunan Allah. Ia menyingkirkan, menjauhkan, dan tidak mengingat-ingatnya lagi akan dosa dan pelanggaran kita ketika kita datang kepadanya dan mohon pengampunannya, maka Tuhan telah mengampuninya dengan sempurna. Jelas sekali bahwa walaupun kita berdosa, Allah tetap mengasihi kita. Karena Allah adalah kasih, maka kasih merupakan hal yang sangat utama di dalam kekristenan. Itulah sebabnya saudara kasih Tuhan, Allah menghendaki agar kita sebagai anak-anak yang percaya kepadanya, yang mewarisi karakter kasih dari Allah itu, kita juga harus hidup dalam kasih, mengasihi Tuhan, mengasihi sama kita. Seperti nas yang sudah kita baca, jika Allah sedemikian mengasihi kita, ya, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Maka kita juga saling mengasihi. Bapak Ibu, saudara kasih Tuhan, sahabat RPKM yang diberkati oleh Tuhan. Kita mengasihi bukan hanya kepada orang lain yang mengasihi kita. Itu mudah. Kita mengasihi bukan karena orang lain menguntungkan bagi kita.
Kita mengasihi karena dikasihi bukan, tetapi juga terhadap musuh atau orang yang menyakiti hati kita sekalipun, yang mengecewakan hati kita sekalipun. Nah, kita harus mengasihinya sebab Tuhan Yesus berkata dalam Matius 5 ayat 44 ayat 45, kasihilah musuhmu, bertobatlah, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Karena itu saudara Tuhan bagi kita yang mengatakan percaya kepada Kristus, berarti ada karakter Kristus dalam kehidupan kita. Tapi kenyataannya kita tidak mampu mengasihi, tidak dapat mengampuni sesama kita yang benci kita, menyakiti hati kita. Berarti kasih itu kemungkinan belum ada dalam kehidupan kita. Atau ada tapi kita tidak menggunakannya. Percuma kita sebagai anak-anak Allah. Karena itu mari kita mengasihi. Kita mengasihi mengapa? Karena Allah telah dahulu mengasihi kita. Sudah dikatakan dalam 1 Yohanes 4 ayat 19. Puji Tuhan, mari kita belajar terus untuk mengasihi. Mengasihi seperti Tuhan telah mengasihi kita. Amin. Puji Tuhan, selamat beraktivitas di dalam kasih dan penyertaan Tuhan. Mari ikuti terus program RPKM yang pasti memberkati kita sekalian. Jangan lupa dibagikan sehingga menjadi berkat bagi banyak orang lain. Di like, direspon, serta supaya renungan ini tetap berjalan program RPKM tetap berjalan. Jangan lupa juga di subscribe. Selamat beraktivitas dan tetap mengikuti protokol kesehatan. Sampai bertemu di renungan berikutnya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Haleluya, haleluya, amin.